aku Desi Panggang. Saya dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Yang pertama itu adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani pada tahun 1453. Nah, di mana Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termasyhur di Eropa yang terletak di jalur darat dari Eropa ke Asia dan jalur laut dari Laut Hitam ke Laut Mediterania. Nah, di sini serta memiliki sebuah pelabuhan yang sangat besar dan masyhur di tanah emas. Nah, jadi pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani dan hal ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan dan mengakibatkan tidak ada lagi rempah-rempah. Akibatnya para pedagang Eropa mulai mencari jalan keluar, mencari rempah-rempah secara langsung hingga ke dunia yang lain, sepertinya ke dunia timur. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek, di mana iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini terdapat dua teori. Yang pertama teori heliosentris dan yang kedua teori bumi bulat dari Galileo Galilei. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori heliosentris, di mana teori heliosentris adalah matahari sebagai pusat dari tata surya yang dipelopori oleh Nicolaus Copernicus. Dan yang kedua adalah teori bumi bulat dari Galileo Galilei. Di sini bertolak belakang juga dengan teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat dari tata surya, di mana teori ini dianut oleh seluruh bangsa Eropa. Nah, dan yang ketiga adalah motivasi 3G, di mana motivasi 3G ini adalah gold, glory, dan gospel. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu gold, di mana gold artinya emas, yaitu untuk mencari kekayaan. Nah, tetapi dalam hal ini mereka mencari kekayaan dengan cara memberi rempah-rempah, dengan cara menjual dengan harga yang sangat mahal dan membawa keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Nah, dan yang kedua adalah glory, di mana glory berarti kejayaan. Nah, suatu bangsa akan jaya apabila berhasil memenangkan sebuah peperangan dan berhasil menguasai daerah tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah gospel. Nah, gospel ini adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani, di mana tujuan ini adalah untuk menyebarkan agama-agama Nasrani ke bangsa-bangsa seperti bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. Nah, adapun faktor yang keempat adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini adalah pergantian manusia dan hewan yang digantikan oleh tenaga mesin, di mana di sini terjadi penemuan kompas dan juga mesin, di mana membuat bangsa lain atau bangsa Eropa ini tidak lagi takut untuk melakukan penjelajahan di samudera. Nah, dan yang kelima saya akan menjelaskan tentang semangat Reconquista, di mana semangat ini adalah semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam yang dijumpainya dimanapun sebagai dampak dari perang salib. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong penjelajahan samudera. Yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu adanya semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Nah, yang kedua adalah semangat gospel, di mana semangat ini adalah semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Dan yang ketiga adalah semangat gold. Gold artinya emas, yaitu untuk mencari kekayaan. Dan yang keempat adalah semangat glory, di mana semangat glory ini adalah semangat kejayaan. Dan selanjutnya itu adanya perkembangan teknologi yang membuat pelayaran atau bangsa Eropa tidak takut lagi untuk melakukan penjelajahan. Nah, dan yang selanjutnya itu adanya sarana pendukung seperti kompas, teropong, dan juga mesin. Nah, dan yang selanjutnya adanya buku Imago Mundi yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo, yaitu pada tahun 1271 sampai 1292. Dan yang terakhir yaitu adanya penemuan Copernicus. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayaran bangsa Eropa. Nah, pelayaran bangsa Eropa ini dipelopori oleh Inggris dan Spanyol. Nah, di mana untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahirlah perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian ini berguna untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol.
Nah, kemudian Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian, yaitu batas garis demokrasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, di sini ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu daerah sebelah timur garis khayal adalah kekuasaan Portugis, dan yang kedua adalah daerah sebelah barat garis khayal adalah kekuasaan Spanyol. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pelayaran dan penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa menuju ke Nusantara. Yang pertama yaitu penjelajah Portugis, di mana ada 3 pelopor dalam penjelajah Portugis ini. Yang pertama adalah Bartolomeu Dias, di mana Bartolomeu ini menemukan ujung selatan benua Afrika yang dinamai dengan Tanjung Badai. Pelopor yang kedua yaitu Vasco da Gama, di mana Vasco da Gama menjelajahi Samudra Hindia dan mendirikan pos perdagangan di Kalkuta yaitu di India. Dan yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque, di mana Alfonso ini melakukan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah, yang kedua akan saya jelaskan yaitu penjelajah Spanyol, di mana terdapat 2 pelopor pada penjelajah Spanyol ini. Yang pertama Christopher Columbus. Nah, Christopher Columbus berlayar ke dunia timur dengan 3 kapal sampai di Kepulauan Bahama, di mana di sini menemukan benua Amerika disusul oleh pulau-pulau Spanyol yang lainnya. Dan ada pun pelopor yang kedua yaitu Ferdinand Magelhaens, di mana Ferdinand ini didampingi oleh Kapten John Sebastian Cano dan seorang penulis Ham Pigaretta sampai di Kepulauan Masapa, di mana kepulauan ini terdapat di Filipina dan terbuni oleh penduduk lokal. Dan yang ketiga yaitu adanya penjelajah Inggris, di mana ada 5 pelopor pada penjelajah Inggris ini. Yang pertama Sir Francis Drake, di mana Sir Francis ini memborong semua rempah-rempah yang ada di Ternate. Dan yang kedua adalah William Fathers, di mana pelopor yang kedua ini mendarat di Amerika Utara. Dan yang ketiga adalah Sir James Lantern dan George, di mana pelopor ini mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Padang, lalu membuat yaitu EIC. Dan yang keempat adalah Sir Henry Migren, di mana pelopor ini menjelajahi wilayah di Maluku. Dan yang kelima yaitu James Cook, di mana James Cook ini menemukan di Australia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelajah Belanda. Nah, adapun pelopor penjelajah Belanda yang pertama yaitu Barents, di mana Barents ini menemukan di wilayah di sekitar kutub utara. Dan yang kedua adalah Cornelis de Houtman, di mana Cornelis de Houtman ini mendarat di Banten. Dan yang ketiga yaitu Abel Tasman, di mana Abel Tasman ini menemukan Tasmania di dekat Australia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayaran bangsa Eropa ke Nusantara, di mana tujuan pertama kedatangan bangsa Eropa ini ke Nusantara yaitu berdagang rempah-rempah dengan cara mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya dengan cara memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya, dan mungkin melakukan pemaksaan dan secara ikut campur dalam urusan politik suatu daerah tersebut. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peta penjelajahan samudra. Yang pertama itu yaitu adanya Belanda, yang kedua adalah Spanyol, dan yang ketiga Inggris, dan yang keempat Portugis. Pertama saya akan menjelaskan yaitu negara Belanda. Nah, di mana di sini pada peta saya Belanda saya buat dengan warna merah. Di sini Belanda berlayar, mulai dari Belanda berlayar sampai ke Banten. Nah, jadi Belanda berlayar langsung ke Banten. Selanjutnya yaitu Spanyol, di mana Spanyol berlayar mulai dari Spanyol di sini berlayar sampai ke Selat Magellan, lalu dari Spanyol ke San Salvador, lalu dari San Salvador berlayar lagi ke Kepulauan Haiti. Nah, Spanyol juga berlayar dari Spanyol hingga ke Kepulauan Maluku, dan dari Pulau Guam
ke Filipina, dan dari Filipina ke Kepulauan Maluku. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu Inggris, di mana Inggris berlayar mulai dari Inggris terus berlayar sampai ke India. Jadi Inggris berlayar mulai dari Inggris langsung ke India. Dan yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu Portugis, di mana Portugis berlayar mulai dari Portugis berlayar sampai ke Tanjung Harapan, lalu dari Tanjung Harapan berlayar lagi ke India, lalu dari India berlayar lagi ke Malaka, dan dari Malaka berlayar ke Kepulauan Maluku. Itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan dari peta saya, yaitu peta penjelajahan samudra.